yang langsung diassign ke saya gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua mungkin inisiatif sih Mas. Jadi kita disuruh belajar sesuatu yang sebelumnya itu untuk saat ini kita masih belum butuhkan, tapi cukup untuk tahu aja itu udah bagus sih Mas. Oke, learning by doing. Berarti dulu untuk backgroundnya sendiri Mas Dani dari? Kalau untuk backgroundnya sendiri saya juga dari RPL sih Mas, dari SMK. Oh, dari Saya SMK. lulusan SMK langsung ke sini dan Oke, Mas Dani. Mas Dani ini adalah salah satu peserta Inspiring Batch 8 ya? ya, Oke, berarti di Refactory sudah berapa tahun? saya udah di Refactory selama 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Pengalamannya mungkin banyak nih, dari pengalaman di Inspiring sendiri sampai jadi junior software engineer nih. Mungkin kalau boleh tahu nih, dulu perjalanan di IP sendiri Mas Dani gimana sih? Pas perjalanan saya masih jadi IP dulu, saya pertama kali ke sini disuruh membantu mengerjakan project bernama Land Parcel dari mentor saya. Oke. Habis itu selama berjalannya waktu, saya juga disuruh membantu di project bernama EMI di Indika Energy sama mentor saya juga. Habis itu pas saya udah naik jadi karyawan, saya diassign ke project Singapura bernama Epitom. Oke, berarti sudah banyak project ya dilalui ya? Dari mulai di Indo sendiri maupun di luar ya? Iya sih Mas. Oke. Masuk dulu IP nih, di batch 8 nih. Apa sih value yang didapat di Inspiring sendiri, kemudian sampai benar-benar jadi karyawan di Refactory ini? Value yang didapat untuk saya sendiri itu learning by doing sih Mas. Jadi saya ini belajar sesuatu yang baru dari hal yang langsung diassign ke saya gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua mungkin inisiatif sih Mas. Jadi kita disuruh belajar sesuatu yang sebelumnya itu untuk saat ini kita masih belum butuhkan, tapi cukup untuk tahu aja itu udah bagus sih Mas. Oke, learning by doing. Berarti dulu untuk backgroundnya sendiri Mas Dani dari? Kalau untuk backgroundnya sendiri saya juga dari RPL sih Mas, dari SMK. Oh, dari Saya SMK. lulusan SMK langsung ke sini dan itu saya itu sebelumnya jadi backend developer. Tapi saya di sini pingin nyoba peruntungan di QA sih Mas. Oke, dari background SMK RPL, ini berarti pertama kali berkarir ya? Ini kedua kali saya berkarir. Oke, kedua kali berkarir, langsung memegang beberapa project yang dari Indo maupun dari luar. Pengalamannya sendiri Mas, gimana sih rasanya memegang beberapa project dari Mas Dani sendiri yang apa namanya istilahnya dengan background sekolah menengah atas, kemudian benar-benar kerja terus memegang project Untuk pengalaman besar nih. ya, untuk pengalaman saya sendiri ya tidak terlupakan sih Mas. Oke. Ya, Kenapa tuh tidak terlupakannya? Apa ada pengalaman menarik di situ tuh? banyak sih Mas kalau pengalaman menarik, tapi nggak bisa saya ceritakan satu-satu sih Mas. Tapi cuman saya ngerasa akhirnya itu bisa berkembang lebih gitu loh Mas, kayak gitu. Perbedaan Mas Dani sendiri nih sebelum masuk ke Refactory dan setelah di Refactory ini apa yang berbeda yang mungkin berkembang mungkin dari Mas Dani? Kalau yang berkembang itu yang pertama itu komunikasi sih Mas. Sebelumnya itu saya kalau berkomunikasi itu agak susah sih Mas. Nah di sini saya belajar berkomunikasi sendiri gitu. Akhirnya bisa kenal banyak orang juga, terus bisa berkontribusi untuk sebuah project yang lain dan bisa berkolaborasi bersama orang-orang di dalam suatu project kayak gitu sih Mas. Lingkungan sendiri Mas, menurut Mas Dani lingkungan di Refactory sendiri gimana? Kalau untuk lingkungan sih yaitu semuanya saling tolong menolong sih Mas, kayak gitu. Berarti cukup suportif ya untuk perkembangan Mas Dani sendiri ya? Ya lumayan lah Mas. Oke. Mungkin itu aja sih sharing-sharing untuk kita Mas Dani. Semoga Mas Dani sendiri bisa apa namanya istilahnya bisa berkembang lebih baik lagi di luar sana. Untuk pembelajaran di Refactory sendiri jangan dilupakan, terus kemudian berguna bagi orang lain, tetap memberikan pelajaran bagi orang lain, entah itu melalui apapun nantinya medianya, tetap belajar bersama, intinya kayak gitu. Terima kasih Mas Dani atas waktunya. Makasih. Selamat sore. Mas sore.